Dr. Maria Desi, hari ini kita akan melakukan mini CX. Ya. Jadi nanti kita akan bertemu dengan salah seorang pasien. Dr. Muda Desi akan bertanya jawab, beranalisis terhadap dengan pasiennya. Lalu kita akan diskusi setelah pemeriksaan pasien selesai. Baik. Oke, bersedia? Siap? Bersedia. Jadi saya melakukan anamnesis kepada pasien begitu ya, Dok. Ya. Baik. Oke, Siap. Bu Anissa, saya perkenalkan, saya Dr. Khalid yang bertugas di Poliklinik hari ini, dan ini adalah dokter muda saya, Dr. Desi. Ya, kami akan melakukan pemeriksaan kepada Ibu Anissa. Nanti pertama diawali dengan tanya jawab dulu dengan Ibu Anissa mengenai keluhan penyakitnya, dan nanti diakhiri dengan pemeriksaannya. Baik, apakah Ibu bersedia kita mulai pemeriksaannya? Bersedia, Dok. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan kepada dokter muda Desi ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Ibu, saya Dr. Desi yang sedang bertugas bersama Dr. Khalid. Izin saya mungkin nanti akan melakukan tanya jawab ke Ibu terkait keluhan Ibu datang ke sini. Mungkin sedikit memakan waktu Bu ya, sebentar saja. Saya akan bertanya beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan Ibu bersedia. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Dok. Baik. Ibu nama lengkapnya? Anissa Nur. Ibu Anissa Nur. Sudah? Sudah. Oke. Tanggal lahirnya? 24 Juli 1974. Baik, 24 Juli 1974 ya. Alamat di mana Bu? Di Cimahi Tengah. Cimahi Tengah. Ibu baru ya ke poli ini ya Bu ya? Baru, iya baik. Ibu kalau boleh tahu keluhannya apa? 6 bulan terakhir ini suka ngerasa matanya tuh buram kalau ngeliat. Oh jadi buram. Iya, buram. Kayak berkabut gitu dong. Oke. Ini saya boleh izin sambil menulis ya Bu ya, untuk mencatat keluhan Ibu. Buram ya Bu ya, itu dari 6 bulan terakhir. 6 bulan terakhir. Kalau boleh tahu Bu, buramnya ini tiba-tiba atau memang waktu pas 6 bulan itu tiba-tiba buram gitu, atau semakin kesini semakin buram, atau bagaimana Bu kalau boleh tahu? Tiba-tiba suka ngerasa buram, apalagi kalau siang hari, kalau lihat cahaya matahari itu suka buram aja. Sama kalau mengemudi malam-malam juga buram juga. Oh Ibu sampai, Ibu teh ini sekarang usianya 50 tahun ya Bu ya? tahun. Masih mengemudi ya? Iya. Jadi berarti kalau malam-malam itu udah mulai Buram juga. buram. Kalau lihat cahaya tuh kayak silau gitu. Oke. Kalau boleh tahu Bu, ini kacamata sudah digunakan selama berapa lama? Dari umur 46 tahun udah pakai kacamata buat baca. Oh gitu. Iya. Jadi ini kacamatanya kacamata baca. Iya. Kacamata untuk melihat jauh dan lain sebagainya nggak ada? Atau Iya. gimana? Baca juga, karena kalau ngeliat jauh sekarang akhir ini suka buram juga, nggak kelihatan. Kalau saya boleh tahu, ini terakhir ke dokter mata kapan Bu? 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu ya. 1 tahun yang lalu. Oke. Ibu kalau misalnya melihat jauh tadi berarti buram. Kalau melihat dekat Gak terlalu jelas juga. nggak terlalu jelas. Suka ada ini nggak, sakit mata, Enggak kalau sakit mata. gatel? Gatel dikit. Ada gatelnya? Dikit ya. Kalau ini matanya sering berair nggak Bu? Enggak kalau berair. Tapi lebih dominan yang kanan. Yang Yang mata sebelah kanan. Jadi mata sebelah kanannya buram. Kalau yang kirinya? Enggak terlalu banget. Oh jadi dua-duanya buram, Iya, tapi yang lebih dominan yang kanan. Kalau ini Bu, kalau misalnya tadi gatal nggak ada ya? Iya. Nggak ada. Pernah pakai kontak lens atau yang dimasukin gitu-gitu Bu? Lensa yang dimasukin pernah nggak Bu? Pas muda aja itu. Oh sekarang terakhir ini nggak ada ya. Terus Ibu pernah melihat seperti ini nggak Bu? Melihat itu buram atau kayak ada kabut gitu?
kabut gitu dong. Kabut. Jadi kayak ada putih awan Iya, gitu, betul. awan tipis-tipis Iya. gitu. Kalau kayak gitu. Iya, kalau melihat. Oke. Kalau suka ada ini nggak Bu, kelihatan kayak ada bintik-bintik hitam di matanya gitu, kayak ada bintik-bintik hitam. Kalau ngelihat itu kayak ada bayangan hitam-hitam gitu, titik-titik hitam gitu. Tapi nggak terlalu hitam banget, ada tapi nggak terlalu banget gitu. Oh gitu. Jadi ketika ibu ngelihat, maksudnya ini sampai sekarang juga ada titik hitam-hitamnya Bu? Iya, ada. Oh ada. Ada ngeliat bayangan kayak cincin gitu nggak Bu? Kalau silau ya, Kalau silau? iya. Maaf Ibu, ada penyakit seperti darah tinggi atau kencing manis? Saya mengidap diabetes mellitus. Oh, sudah berapa lama Bu? Udah 10 tahun dan sekarang juga lagi minum obat oral. Oh gitu. Ibu, kalau boleh saya tahu, diabetes mellitus ini atau kencing manisnya itu sudah berobat rutin atau Iya, belum? udah 10 tahun. 10 tahun ini berobat rutin. Iya, Tahu mungkin terakhir dicek gula berapa Bu? berapa ya lupa. Kata dokternya gimana, bagus atau mungkin Lagi normal sih kalau yang terakhir dicek. Darah tinggi nggak ada? Nggak ada. Oke. Kalau di ini Bu terakhir, berarti ini baru pertama kali ke dokter mata, baru pertama kali? Iya, kalau untuk mata kabut mah ya baru sekarang. Baru sekarang ya? Sebelumnya belum pernah diobatin atau mungkin nggak ada ya? Tidak ada riwayat kena apa gitu Bu, mungkin terbentur atau Nggak ada. kena matanya nggak ada Nggak ya? ada. Ada rasa seperti mengganjal atau di bagian kedua matanya? Cuman ya itu karena suka buram kalau siang hari atau malam hari, jadi suka agak dikucak aja matanya gitu. Jadi agak suka merah gitu. Ada rasa nggak enak gitu. Ibu mungkin kalau dari saya pertanyaannya cukup. Nanti mungkin akan dilanjutkan dengan pemeriksaan. Baik, Sudah, Dok? sudah selesai. Baik, kalau gitu saya akan melanjutkan untuk pemeriksaan matanya Ibu. Kita pindah ke ruangan yang sebelah. Ya, baik, silakan. Baik, ada Dr. Muda Desi. Tadi kita sudah melakukan RCX. Ya, sekarang kita berdiskusi mengenai pasien yang kita sudah temukan tadi ya. Baik, bisa diceritakan apa saja yang Dr. Muda Desi temukan pada pasien tersebut? Mulai dari anamnesis dan sebagainya. Baik Dok, terima kasih. Saya mendapatkan pasien perempuan 50 tahun Dok dengan keluhan utamanya mata buram sejak 6 bulan yang lalu. Mata buramnya ini lebih buram di sebelah kanan dibandingkan sebelah kiri. Keluhan yang menyertainya adalah mohon maaf Dok, adanya berkabut, mata berkabut, lalu tidak ada nyeri mata di kedua mata, tidak ada gatal, tidak ada berair. Namun tadi kabut sudah saya sampaikan Dok, mohon maaf. Lalu keluhan yang lain tidak ada bintik-bintik hitam atau nyeri pada mata. Lalu silau seperti ada cincin halo juga tidak ada. Dan mata buramnya, mohon maaf tadi saya belum menyampaikan, tidak mendadak Dok. Itu. Lalu dari anamnesis juga saya mendapatkan bahwa pasiennya ini menderita diabetes mellitus sudah 10 tahun. Jadi saat ini sedang berobat diabetes mellitus 10 tahun. Tidak ada riwayat darah tinggi ataupun yang lainnya dan belum pernah diobati ke dokter-dokter. Ada lagi? Cukup? Ada yang kita temukan tadi? Tidak ada riwayat trauma pada mata, tidak ada perasaan mengganjal pada mata. Buram terutama di siang hari tadi
apabila terkena cahaya, lalu juga pada saat malam hari mengemudi juga penglihatannya terganggu. Itu mungkin dok yang bisa saya sampaikan. Baik, kalau dari analisisnya dulu ya, tadi kan belum melakukan pemeriksaan. Jadi kalau dari analisisnya sendiri, kira-kira lebih mengarah kemana penyakitnya atau diferensial diagnosis pasiennya apa saja? Baik, menurut saya dari hasil anamnesis, pasien ini bisa jadi mengalami kelainan refraksi ataupun mungkin katarak atau dari yang lainnya adalah glaukoma sudut terbuka atau retinopati diabetikum dok, karena di sini pasiennya juga mengalami diabetes. Oke, baik. Tentu kita harus menyingkirkan ya masing-masing dari analisis yang kita temukan. Kalau dari hasil penyingkiran diagnosis analisis tadi, kira-kira lebih mengarah kemana atau apa saja yang bisa menyingkirkan diferensial diagnosis tadi? Menurut saya dok, saya mungkin lebih mengarah ke katarak dok, karena dari segi yang pertama dari segi usia, lalu yang kedua keluhan buramnya juga tidak mendadak, dan keluhan buramnya yang saya lihat ada perbedaan antara kanan dan kiri. Terus juga tidak ada sakit sehingga tidak ada nyeri di matanya, sehingga saya bisa menyingkirkan diferensial diagnosis dari glaukoma sudut terbuka begitu, dari glaukoma tentunya. Lalu cincin halo juga tidak ada sehingga saya singkirkan glaukoma. Titik-titik hitam pada saat melihat juga tidak ada. Saya menyingkirkan sehingga saya bisa menyingkirkan retinopati diabetikum. Untuk yang kelainan refraksinya mungkin saya membutuhkan pemeriksaan tambahan sebetulnya dok, terutama juga yang katarak juga saya membutuhkan pemeriksaan tambahan untuk meyakinkan diagnosisnya yang mana. Karena bisa saja kelainan refraksi dok, gitu. Walaupun tadi disampaikan kenapa saya lebih ke katarak, karena pasiennya menyampaikan ada seperti awan atau buramnya itu seperti ada awan yang menghalangi seperti itu. Kalau tadi dari yang pemeriksaan fisik, tadi saya melakukan pemeriksaan fisik, ada beberapa yang mungkin bisa saya tambahkan ya. Jadi pada pemeriksaan visus atau tajian penglihatan, pinhole negatif, baik mata kanan maupun mata kiri ya. Kira-kira itu lebih menyingkirkan yang mana? Kelainan refraksi. Refraksi, baik. Terus tadi tekanan bola mata juga dalam batas normal ya, ada 12 dan 12, mata kanan 12, mata kiri 12. Itu lebih menyingkirkan yang mana? Glaukoma dok. Glaukoma, baik. Terus tadi terakhir saya juga melakukan pemeriksaan fluoroskopi ya. Fluoroskopi, media jernih, papil bulat batas tegas, sider rasio bagus, retina flat, dot-dot hemorrhage tidak ada, eksudat juga tidak ada. Jadi kira-kira menyingkirkan yang mana? Retinopati diabetikum mungkin bisa disingkirkan. Oke, boleh. Terus kalau ada lagi mungkin yang mau ditanyakan kalau ini dok, pemeriksaan shadow test mungkin dok, apakah hasilnya mungkin ya positif? Shadow test tadi itu negatif. Negatif. Baik. Jadi bisa disimpulkan kira-kira diagnosisnya apa? Saat ini saya diagnosis pasien mengalami katarak. Katarak. Ada tipenya mungkin? Mengenal atau jenis kataraknya? Katarak. Lebih spesifik mungkin? Tapi kalau nggak apa juga? Senilis dok. Senilis, oke. Senilis itu artinya apa? Katarak mungkin yang terjadi karena proses penuaan. Proses penuaan, baik. Oke. Baik, selanjutnya kalau untuk planning terapi, kira-kira memang belum sampai tadi pemeriksaan. Kira-kira rencana planningnya apa yang bisa diusulkan dokter muda di sini? Setahu saya dok, untuk katarak mungkin tidak ada pengobatan yang dapat mengurangi kataraknya itu sendiri, kecuali kalau misalnya nanti kita melakukan proses teknik operasi yang akhirnya lensanya diambil untuk digantikan dengan lensa yang baru, mungkin dok untuk katarak. Cukup ya, itu bisa. Baik, saya akan memberikan feedback dulu ya. Jadi dari hasil pemeriksaan tadi saya sangat terpukau dan saya sangat bersyukur Dokter Muda Desi sudah bisa melakukan analisis dengan baik mulai dari data pasien ya, terus melakukan penilaian dari keluhan utama, keluhan tambahan dan sebagainya tadi sudah bagus. Memang
Di situ juga ada kemampuan berkomunikasi juga sudah sangat baik ya, runut dan dengan penyampaian yang baik itu juga akan diterima baik oleh si pasiennya. Cuma memang ada beberapa tambahan tadi bahwa pertama misalkan katarak itu, misalkan kalau kita mendiagnosis katarak berarti kan ada beberapa penyebab katarak yang harus kita singkirkan ya. Nanti mungkin bisa dicari juga katarak penyebabnya karena apa saja, kan bukan hanya karena faktor usia ya kan, itu bisa disingkirkan. Terus tadi untuk pemeriksaan tambahan tadi untuk menyingkirkan apa itu juga bisa ditambahkan. Jadi sebagai tambahan ilmu nanti bisa diperoleh lagi berikutnya. Baik. Dari situ kita bisa mengkonklud hasilnya memang alhamdulillah bagus ya. Semoga kedepannya mini CX-nya akan lebih bagus lagi, nilainya mungkin berkembang. Dan jangan lupa untuk mata memang harus dicek dulu, terutama untuk tajam penglihatan juga harus diceknya. Baik, oke. Ini nilainya sudah saya berikan, silahkan diingali tanda tangan ini. Dari hasilnya apakah ada yang mau dipertanyakan terlebih dahulu lagi kepada saya? Tidak ada, Dok. Cukup ya, baik kali ini saya cukupkan, saya akhiri pertemuan kita untuk mini CX berikutnya untuk hari kali ini. Semoga di depannya akan lebih bagus lagi ya. Terima kasih Dr. Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.